hadir, dibilang sorga itu kita bisa masuk sorga dengan cukup bersahadat. Jadi kita yakin syahadat cukup bisa jaminan menjadi masuk sorga. Benar apa benar? Benar apa salah tuh? Hah? Salah. Salah. Allahumma shalli ala Allah ta'ala. Barakallahu fiik. Allah benar itu salah. Dengan jaminan kita udah syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, Rasulnya Allah, udah bisa menjamin kita masuk surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia ngomong begitu, akhirnya yang murid itu nanya sama Habib. Saya ketemu di suatu tempat, Habib, Anda mau tanya sama antum, emang benar Habib, kalau kita udah yakin dan kita bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, bersyahadat kepada Allah dan kepada Muhammad, itu bisa menjadi jaminan ke surga? Hah? Maksudnya itu? Iya, jadi tanpa sholat, zakat, haji semuanya udah nggak perlu juga, karena kita udah yakin, kita udah bersaksi. Oh begitu. Oh, sekarang gini nih, Anda bilang, Anda mau ngejawabnya, katanya, Anda jawabin jadi jangan pakai dalil, Anda bilang, jawab Anda pakai logika. Oke? Karena dia ngomong pakai logika, nggak pakai dalil. Dia ngomong nggak ada dalil kayak gitu, nggak ada. Dia ngomong pakai logika. Yakin karena jadi dapat syafaat Nabi dan syafaat Allah kalau ada dalam hatinya syahadat kesaksian kepada Allah dan Rasul. Iya, sekarang matanya Anda bilang sama itu. Nabi Allah Adam. Keyakinannya kepada dari kita kepada Allah sama Nabi Allah Adam sama kepada Allah, kekuatan mana keyakinan? Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam tinggal di sorga karena melanggar satu masalah perintah Allah yang menurut kita itu perintah sangat kecil, benar gak? Apa? Cuman maksiatnya cuman memakan buah kul, dikeluarin dari sorga. Benar apa benar? Satu perintah doang. Ya menurut kita cuman itu remeh, benar gak? Nah daripada maksiat kita banyak banget, ngelihat bukan mahramnya, ngelihat maksiat, ngelihat tinggal sholat ini yang lain nih, benar gak? Nabi Adam aja karena satu perintah aja begitu doang bisa keluar dari sorga. Nah kita punya kesaksian dan keyakinannya kita nggak kuat, lebih kuat lagi Nabi Allah Adam, kita enak-enakan beryakinan kalau kita masuk sorga. Dari mana ya? Didim, oh iya benar lagi. Satu lagi yang bilang, ente tahu iblis? Tahu ya? Iblis pintar gak? Paling pintarnya makhluk Allah iblis. Ahli ibadah. Oh iblis itu tiada yang bisa mandingin ibadahnya dia dan keilmuannya. Iblis. Dia itu kenapa? Tadinya di mana? Di surga. Habis itu apa? Kenal anak Allah. Kenapa? Karena nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Itu dia karena melanggar dan tidak turut atas perintah Allah. Dia nggak sujud kepada makhluk Allah, Nabi Allah Adam. Karena dia nggak mau sujud sama makhluk Allah, dia keluar dari surga dan dilaknat. Nah kita disuruh sujud kepada Allah, sholat. Kita nggak mau. Nah gimana kita mau surga? Dia aja iblis suruh sujudnya sama makhluk, dikeluarin dari surga. Nah kita nggak sujud, nggak sholat katanya, cukup sholat syahadat. Nah bisa masuk surga? Sujudnya kita sama Allah lagi, sang pencipta. Dirim lagi. Oh iya benar. Tuh ada dua. Ada bilang satu lagi kan? Anda tahu keutamaan Nabi Muhammad SAW? Ya tahu ya. Kemuliaan Nabi Muhammad, ya tahu ya. Oh kemuliaan Rasulullah SAW sangat tinggi. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada di atasnya. Makhluk yang paling mulia, semua sejagat alam sepakat. Nabi Muhammad SAW
dan diciptakan segala alam semestanya, dari surganya, dari bumi, apa semuanya karena untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad jaminan sorga aja diciptain dari sedikit cahayanya Nabi Muhammad, dan dibuat untuk Rasulullah SAW, dan jaminan dari Allah diampuni dosanya walaupun yang telah lalu maupun yang akan datang, walaupun Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Beliau masih sholat, masih menjalankan perintah-perintah Allah. Itu Nabi, itu Rasulullah. Nah ini ada orang akhirnya tuh ada bingung kan, siapa sih yang nanya sama inti kok dibilang ustaz tapi bahlul, dia bilang kok begini gitu. Ustaz dia bilang tapi kok begini, itu dari mana? Ya kalau masalah yang lain, masalah fikih atau masalah apa, ya mungkin karena nggak belajar atau terlengkap atau gimana, masih ditoleransi lah kesalahannya. Lah ini kesalahan masalah keyakinan, masalah akidah, dan masalah ini masalah besar. Kok bisa ustaz dibilang gitu? Walhasil anak kaget, anak sedikit ternyata gitu. Oh pantesan. Walhasil itu ya kalau ente begitu jangan menyesatkan orang. Kalau dia bilang deh sama anak-anak pengajian semua, anak-anak bilangin teman ente, jangan lagi deh ikut pengajian dia, atau jangan lagi panggil ustadz kalau kayak begitu. Ternyata dia sebutin nggak apa-apanya? Kejawen. Tahu? Oh akhirnya tuh dia tahu deh. Saya punya ente tuh. Soal hasil. Bukan maksudnya, bukan dia, bukan, ini kejadian di tempat lain. Walhasil jadi gitu deh. Walhasil jadi enak banget kalau kayak gitu. Ya udah anak bersaksi aja. Itu kalau udah bersaksi dia ada Tuhan selain Allah dan anak nggak usah sholat. Buat apa kita neraka? Hah? Orang dari neraka buat orang kafir. Oke. Sekarang di dalam ayat Al-Quran, kalau itu nggak percaya itu kafir loh. Tentang adab-adabnya Allah Subhanahu Wa Taala yang janjikan kepada orang-orang yang membangkang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dimasukkan neraka di dalam ayat Al-Quran. Nah, berarti yang dimasukkan dari api neraka bukan orang kafir doang. Orang yang membangkang melanggar perintah Allah. Jadi salah satu meninggalkan sholat dan yang lainnya dalam rukun Islam, ya berarti melanggar perintah Allah. Tapi kenapa gitu dibilang kayak gitu? Itu dari mana? Dia enaknya lah. Udah menjamin aja orang masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.